Harus saya share screen. Nah, ini sudah terlihat di sini ya. Jadi ini masih saya edit. Nah, di sini kita membangun jaringan telepon sederhana ya. Dari 2 buah telepon, kemudian 2 buah baterai dan roset telepon, ini kita sudah bisa saling bercakap-cakap melalui 2 telepon ini. Ini tanpa sentral ya, tanpa telepon sentral. Kalian masih ingat nggak apa itu waktu di Kayungan? Masih ingat nggak? Gedung Kayungan masih ingat nggak? Masih, Ngata. Pak. Masih. Nah, itu tepatnya lab reset. Lab reset itu kan ada seperti rak-rakan ya, rak-rakan perangkat-perangkat telekomunikasi zaman dulu ya. Ada Ericsson, ada NEC dan sebagainya ya. Yang dipakai mahasiswa RPL itu loh. Ya, Pak. Ya, itu kan rak-rakan itu sentral telepon itu. Sentral telepon itu melayani Surabaya, Surabaya sekitar Kayungan dan sekitarnya ya. Nah, itu. Nah, di sini kita tidak menggunakan sentral telepon itu. Karena apa? Karena teleponnya aja cuma ada 2. Jadi ibaratnya ada 2 alamat. Alamat telepon A dan telepon B. Nah, itu maka kita tidak membutuhkan sentral. Kita tidak membutuhkan sentral sehingga hanya dengan menggunakan baterai dan roset, ini kita sudah bisa saling bercakap-cakap. Ini mungkin teknologi lama ya, tapi mungkin tidak semua orang tahu ini, tentang ini. Ini bisa dipakai untuk tidak hanya 2 penelpon ya, mungkin bisa jadi 10 orang pun di paralel bisa ngomong bareng di telepon seperti itu. Free, Pak, itu, Pak. Free tanpa berlangganan. Ini saya pakai baterai ya. Ini nantinya bisa kalian, kalau misalkan kalian ingin coba, nantinya bisa kalian ganti pakai chargernya laptop ya, chargernya laptop, dihubungkan aja ke ujung-ujungnya apa colokannya itu sudah bisa. Dia hanya butuh 18 volt, sekitar 18 volt. Nah, telepon ini bisa langsung kalian gunakan untuk saling ngomong. Nah, misalkan kalian menggunakan WA ya, WA kan delay ya, kadang WA itu delay. Terus kalau misalkan telepon juga mahal pulsanya. Nah, kalau menggunakan telepon ini, kalian tidak perlu pulsa, kalian tidak perlu pakai data, gitu, seperti itu ya. Nah, dan ini jarang orang yang tahu. Terus dan ini jadul ya, ketinggalan zaman. Tapi tidak banyak orang yang tahu dan ada baiknya kalian coba suatu saat. Jadi kalian punya telepon bekas di rumah mungkin ada berapa, ada 2 atau 3, dimanfaatkan aja ya. Untuk saling komunikasi. Oh, itu sekilas ya, tapi masih saya edit, masih belum selesai. Nanti akan saya share mungkin minggu depan ya, baru selesai mungkin minggu depan. Nah, sekarang pada hari ini kita akan membahas mata kuliah rangkaian listrik. Ini saya stop share dulu ya. Share. Nah, semoga tidak bosan dengan mata kuliah rangkaian listrik ya, karena rangkaian listrik ini kan mata kuliah ngitung. Nah, saya share screen dulu. Rangkaian listrik. Share. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teorema Thevenin. Teorema Thevenin ini sebenarnya cukup mudah kok sebenarnya. Cukup mudah. Kalian kan sudah pernah belajar tentang pembagian tegangan ya. Pembagian tegangan. Nah, teorema Thevenin ini, ya, gimana? Ada yang mau ngobrol? Halo? Oh, enggak ada ya. Oke, saya ulangi. Teorema Thevenin ini mudah. Ya. Kenapa? Karena kalian sudah mempelajari rumus pembagian tegangan. Kalau kalian sudah menguasai pembagian tegangan, maka teorema Thevenin ini akan mudah untuk dipahami. Teorema Thevenin. Nah, ini apa itu Thevenin dan siapa itu Thevenin? Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, Thevenin itu adalah nama seorang tokoh dunia ya, tokoh ilmuwan. Dia adalah Leon Charles Thevenin. Leon Charles Thevenin itu orang Perancis. Nah, lahir di 30 Maret 1857 di Meaux, Prancis, dan meninggal pada 21 September 1926. Usianya 69 tahun, dia meninggal di Paris, Prancis. Dan bidang ilmunya adalah telegraf.
bidang ilmunya telegraf, kemudian penemuannya adalah teorema Thevenin. Nah, kemudian afiliasinya adalah, afiliasi ini maksudnya tempat dia mengajar ya, dia itu seorang pengajar di Politeknik École di Paris pada tahun 1876. Jadi mengajar tahun 76, tapi 1876 ya, sudah lama sekali. Ini Indonesia zaman dijajah Belanda ini ya, tahun 1876 ini. Jajah VOC ya. Nah, teorinya memungkinkan orang untuk menghitung arus dalam rangkaian listrik yang kompleks menjadi lebih sederhana. Teorinya juga disebut sebagai rangkaian ekuivalen Thevenin. Jadi Thevenin ini digunakan untuk memudahkan analisa karena rangkaiannya disederhanakan. Nah, kita lihat dia bidang ilmunya apa? Telegraf. Telegraf itu sejenis mirip-mirip dengan telepon ya. Jadi teorema ini apa ya istilahnya itu terinspirasi dari rangkaian elektronik yang ada di telegraf. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sekilas teorema Thevenin. Teorema Thevenin adalah salah satu teori pada bidang ilmu rangkaian listrik yang berfungsi untuk menyederhanakan suatu rangkaian yang rumit menjadi suatu rangkaian yang sederhana. Jadi intinya menyederhanakan. Penyederhanaan. Kalau di matematika kan juga ada penyederhanaan ya. Sama di rangkaian listrik juga banyak penyederhanaan. Rangkaian yang rumit bisa menjadi rangkaian yang lebih simpel. Penyederhanaan dilakukan dengan cara membuat suatu rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sebuah resistansi yang ekivalen. Nah, mungkin ini agak sulit bagi ini kalau kalian mungkin membacanya agak sulit ya. Karena ini bicara tentang gambar ya. Nanti gambarnya akan saya share di slide berikutnya. Untuk memahami teorema ini, wajib untuk memahami dulu rumus dan konsep pembagian tegangan. Jadi kalian harus memahami konsep pembagian tegangan dulu, baru bisa memahami teorema ini. Di UTS kemarin kalian sudah sangat lihai untuk menghitung rumus pembagian tegangan ya. Sekilas saya lihat kalian sudah sangat mampu untuk menghitung rumus pembagian tegangan, sehingga saya yakin kalau teorema ini mudahlah bagi kalian. Kemudian bunyinya apa sih teorema Thevenin itu? Bunyinya seperti ini. Setiap rangkaian linear yang terdiri dari beberapa tegangan dan resistor dapat digantikan dengan hanya satu tegangan tunggal dan satu resistor yang terhubung secara seri. Jadi di sini ada yang saya bold ya, kata-kata yang saya bold, kata-kata beberapa, terus ini ada kata satu. Jadi intinya apa yang di highlight ini? Jadi beberapa tegangan, resistor, beberapa tegangan dan resistor dapat digantikan dengan satu tegangan tunggal dan satu resistor. Kalau saya kecepatan bilang ya, tapi sampai di sini jelas atau kurang jelas atau kecepatan? Kalau kecepatan saya ulangi. Cukup jelas, Pak. Oh jelas. Pak. Jelas, Oke. Pak. Jelas Aman. ya, aman. Kamu jangan bilang jelas, biar Pak Edin yang selesai. Sangat-sangat cukup. Cukup ya? Ya udah. Nanti kalau kecepatan nggak jelas langsung potong. Pak Edi ulangi gitu. Apa? Oke, berarti ini sampai di sini semuanya jelas. Nah, sekarang kita menginjak ke rangkaian. Nah, semoga kalian tidak bosan dengan gambar-gambar seperti ini. Gambar-gambar seperti ini. Contoh permasalahan sederhana. Nah, ini permasalahan sederhana ya. Ini contoh soal sederhana. Ada sebuah sumber tegangan 48 volt. Dari nilainya saja sudah ketahuan bahwa Pak Thevenin itu orang telegraf, orang yang bidang telepon. 48 volt itu adalah tegangan yang identik dengan telepon. Pada saat telepon berdering itu 48 voltnya jalan. Sehingga dia menggunakan 48 volt. Nah, ini lebih familiar ya istilah.
Mungkin kalau kalian anak TT mungkin sudah familiar dengan istilah tegangan ini. Tapi meskipun demikian, mahasiswa TPT zaman sekarang kan sudah tidak belajar telepon ya, mungkin belajarnya sudah CDMA, GSM, terus 4G, 3G, gitu. Telepon sudah ketinggalan zaman. Jadi istilah-istilah ini mungkin juga mereka juga sudah tidak menangi ya istilahnya orang Jawa bilang. Nah di sini ada phase sumber 48 volt, mirip dengan tegangan yang ada di jaringan telepon ya. Kemudian di sini ada 12 kilo ohm, 4 kilo ohm, 8 kilo ohm. Kemudian di sini ada beban 5 kilo ohm. Nah, sebenarnya rangkaian ini ada filosofisnya. Ini adalah sumber tegangan, ini adalah beban, dan ini adalah rangkaian yang kita tidak tahu apa itu. Contoh begini, kalian tahu pemancar. Pemancar pasti ada sumber tegangannya, ada sumber daya entah dari aki, baterai, listrik, dan sebagainya. Itu diibaratkan dengan V sumber. Kemudian rangkaiannya itu sendiri kan kompleks. Ada transistor IC, ada FET, GFET, dan sebagainya, dan segala macamnya. Itu diibaratkan dengan sebuah resistor yang terhubung seperti ini, bentuknya T. Dan beban ini dapat diibaratkan sebagai antena. Nah, itu kalau sistem pemancar ya. Kembali ke sinyal dan sistem, mata kuliah sinyal dan sistem itu kan ada sistem pemancar. Sistem pemancar kalau di logika pasti ada sumber tegangannya, ada sumber baterainya atau listriknya ya. Kemudian ada rangkaiannya itu sendiri dan output dari pemancar kan antena ya. Antena yaitu ini. Itu sistem antena. Mungkin sistem yang lain yang lebih mudah adalah amplifier audio. Amplifier audio itu ada sumber tegangannya sudah pasti ada. Kalau nggak ada sumber tegangan nggak bunyi Pak. Ya seperti itu. Nah kemudian ada rangkaiannya. Ada rangkaiannya. Rangkaiannya ini. Nah ini rangkaiannya dan ini adalah beban. Bebannya apa kalau amplifier audio? Amplifier audio bebannya adalah speaker. Speaker. Contoh yang sederhana lagi ya ini speaker komputer kalian itu. Itu juga amplifier audio. Kemudian apalagi radio juga begitu. Outputnya adalah kalau radio penerima bebannya adalah speaker. Ini adalah rangkaian radionya, ini adalah baterainya atau charger USB-nya. Nah, bisa seperti itu. Jadi ini adalah bentuk dasar dari rangkaian ya, dari rangkaian elektronik yang dianalogikan oleh Pak Thevenin itu seperti ini. Jadi Pak Thevenin ini, Mbah Thevenin ya, umurnya udah lama ini ya, udah tahun 19 sekian. Mbah Thevenin ini menganalogikan semua rangkaian itu seperti ini modelnya. Ada V sumber, ada rangkaiannya, dan ada beban. Dan rangkaiannya ini dalam bentuk gambar T seperti ini. Nah, di sini ditanyakan berapakah tegangan dan arus yang mengalir pada RL atau 5 kilo ohm ini. Ini terinspirasi dari sistem telepon ya, dari sistem telepon atau telegraf ini ya Pak Thevenin ini. V sumbernya diibaratkan sebagai catu daya atau tegangan sumber. Kalian pernah berlangganan telepon nggak? Kira-kira telepon tuh nyolok ke listrik kan nggak ya? Jadi kalau kalian pernah berlangganan telepon, telepon itu kabelnya cuma satu dan nggak ada baterai juga nggak masalah, nggak ada listrik juga nggak ada masalah. Karena dia sudah disuplai oleh Telkom tegangannya ikut Telkom seperti itu. Ada yang pernah langganan telepon? Dari kalian adakah yang langganan telepon sebelum zaman IndiHome? Panca Ada enggak? pernah Pak, Panca. Panca, pernah Iya Mas Panca. Panca? Oh, iya Mas Panca, pernah Mas Panca? Iya Pak, dulu sekali. Oh dulu ya, ya. Masih ingat nggak bahwa telepon itu nggak perlu nyolok listrik ya? Benar nggak? Cuman satu kabel Pak. Iya, satu kabel kan dari Telkom kan itu. Iya. Ya, dari satu kabel yang nanti ujung-ujungnya masuk ke jaringan Telkom. Nah, itu juga ada tegangannya itu. Ya, jadi Telkom itu mendistribusikan tegangan itu ke semua pelanggan. Nah, sekitar 48 volt. Nah, itu dan kurang lebih seperti itu ya, bisa 48, bisa 45, bisa 42. Nah, kemudian ini adalah diibaratkan sebagai distributornya dan ini adalah pelanggannya.
5 kilo ohm diibaratkan pelanggan, ini adalah rangkaian distribusinya, dan ini adalah sumber tegangannya. Nah, seperti itu. Itu contoh. Ini adalah bentuk sederhana. Mungkin kalau kalian lihat, ini ngapain Pak 12 kilo ohm, 4 kilo ohm, 8 kilo ohm. Ini hanya contoh. Tapi bentuknya seperti ini. Jadi Mbah Thevenin ini memperkenalkan rangkaian itu nggak usah dianalisa rumit-rumit. Digambarkan seperti ini aja, diibaratkan seperti ini. Jadi ada sumber tegangannya, ada rangkaiannya, dan ada bebannya. Itu konsepnya Mbah Thevenin ya. Mbah Thevenin itu konsepnya seperti itu. Nah, kemudian dari rangkaian ini disederhanakan, ya, disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, lebih gampang kan? VTH, jadi V sumber tadi diganti dengan VTH, V Thevenin, 12 volt, RTH 11 kilo ohm, dan bebannya tetap 5 kilo ohm. Loh, Pak, ini 12 volt sama 11 kilo ohm itu dari mana? Nah, nanti akan kita coba bahas. Jadi dari rangkaian yang tadi, V sumbernya diketahui 48 volt. Kemudian rangkaian ini dipermisalkan ya, misalkan 12 kilo ohm, 8 kilo ohm, 4 kilo ohm. Ini misalkan seperti ini, dan bebannya adalah 5 kilo ohm. Ini permisalan juga. Maka kalau diubah dengan menggunakan teorema Thevenin, disederhanakan menggunakan teorema Thevenin, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, lebih mudah untuk dianalisa. Nah, ini sudah ketahuan, wah kalau gambar seperti ini pakai IV per R aja sudah bisa, Pak, udah tahu itu tegangan sama arusnya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah teorema Thevenin itu yang pertama menganalogikan semua kerumitan rangkaian itu menjadi bentuk yang sederhana seperti ini. Kemudian dari bentuk sederhana seperti ini disederhanakan lagi jadi seperti ini. Itulah sebabnya kenapa semua rangkaian serumit apapun masih bisa dihitung menggunakan I sama dengan V per R. Yang penting ada tegangannya berapa, tegangan sumbernya berapa, kemudian rangkaian pengganti dari rangkaian itu berapa, dan bebannya berapa. Itu adalah konsep Mbah Thevenin, ya, orang Perancis. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau kurang jelas bilang ya. Kalau kurang jelas bilang. Kalau perlu saya ulangi lagi. Dari 6 slide ini, mulai dari ini judul, bicara tentang Mbah Thevenin, kemudian sekilas teoremanya, bunyinya bagaimana, analoginya Mbah Thevenin, dan penyederhanaan alam Mbah Thevenin ini. Nah, dari sini kira-kira kalian apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin diulangi? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oh ya udah. Oke, siap. Nah, sekarang langkah-langkah teorema Thevenin. Teorema Thevenin itu ada langkah-langkahnya. Ada 6 langkah. Ini saya simpulkan ada 6 langkah. Lepaskan beban, hitung tegangan beban, hubung singkat V sumber, cari nilai R Thevenin, buat rangkaian pengganti, dan hitung tegangan dan arus pada rangkaian pengganti. Nah, ini kalian nggak usah dipikirkan teman-teman ya, nggak usah dihafalkan, cuma dibaca aja. Nanti akan kita bahas satu persatu langkah-langkahnya. Nah, lepaskan beban, lepaskan beban itu maksudnya bebannya dilepaskan. Langkah 1, lepaskan beban. Lepaskan beban RL. L itu apa sih? L yang di sini maksudnya load ya. Load itu kalau itu kan bahasa Inggris load. Kalau di Indonesia kan beban. R beban atau R load. Disingkat RL. Nah, kalian kalau apa itu mata kuliah rangkaian listrik, rangkaian elektronika, atau semua mata kuliah yang berbau matematis, kalian harus peka terhadap apa itu variabel dan subscript-nya. Ini namanya subscript. Kalau yang di atas berarti superscript. Nah, ini satu variabel ya, Jadi jangan bingung ya, variabel. RL 5 kilo ohm. Nah, lepaskan beban RL 5 kilo ohm.
Nah, rangkaiannya tadi seperti ini, yang dianalogikan oleh Mbah Tevenin tadi. Nah, sama Mbah Tevenin, langkah pertama disuruh lepas saja bebannya dulu. Yang ini dilepas. Jadi, dari rangkaian ini, kalau dilepas bebannya menjadi seperti ini, dan kita kasih inisial A dan B. Memudahkan. Titik A, titik B. Ini lepas nih, tidak terhubung kemana-mana. Jadi langkah pertama adalah dilepaskan bebannya. Ini copot, hilangin. Oke, sekarang adalah langkah yang kedua. Langkah yang kedua, hitung tegangan beban setelah beban dilepas. Kita harus hitung tegangan yang ada di sini, A dan B ini. Tapi untuk menghitung tegangan A dan B ini, kita harus menghitung tegangan yang ada di titik ini. Atau tegangan yang ada di resistor 4 kilo ohm ini. Caranya bagaimana? Kita hitung dulu ini ya, loop yang ini dulu. Sirkulasi yang ini dulu. Menggunakan rumus legendaris yaitu I sama dengan V per R. I sama dengan V-nya 48, dari sini ya, 48, dibagi R. R-nya adalah seri antara 12 kilo dan 4 kilo. Loh Pak, ini 8 kilo kok nggak diikutkan? Nggak diikutkan, karena dia tidak terhubung kemana-mana. Jadi tidak mungkin ada arus yang mengalir ke sana. Jadi tidak akan ada arus yang mengalir ke sana. Sehingga arus yang mengalir ke sini dinyatakan tidak ada. Sehingga yang dihitung adalah 12 kilo ohm dan 4 kilo. Ini sama ini aja yang dihitung. R-nya adalah 12 kilo ditambah 4 kilo. Sehingga 48 dibagi 16 adalah 0,03 ampere atau 3 mili ampere. 14 dibagi 16.000 ya. 48 dibagi 16.000 hasilnya adalah 0,003 atau 3 mili ampere. Berarti sudah kita ketahui bahwa arus yang mengalir ke sini ya 3 mili ampere, ke sini ya 3 mili ampere. Oke, sampai sini udah clear ya bahwa arus yang mengalir adalah 3 ampere. Ya, maaf 3 mili ampere. Setelah diketahui bahwa arus yang mengalir ini 3 mili ampere, maka kita bisa tahu tegangan yang ada di titik ini. I-nya sudah tahu, R-nya sudah tahu. Maka V sama dengan I kali R. I-nya 3 mili ampere kali 4 kilo ohm, yaitu 12 volt. Yang ini mili, berarti 0,0003, kemudian yang ini 4000, sehingga hasilnya adalah 12 volt. Sekarang saya tanya, kalian kalau ngitung model gini, 3 mili ampere kali 4 kilo gini, bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oh, kalau Mbak Silvi jelas bisa. Mbak Silvi, Mbak Dinda, Mbak Mayola bisa. Yang lain bisa? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Nanti kalau nggak bisa, bilang. Nanti kita bahas bareng. Gawe satuan kan? Ya, betul. Pakai satuan kalau mili ampere berarti 1/1000 ya. Kalau kilo berarti dikali 1000. Oke, sampai di sini kita sudah tahu tegangan yang ada di sini adalah 12 volt. Nah, sekarang berapa tegangannya di titik A dan B ini? Tegangan pada titik AB hampir mendekati 12 volt. Untuk itu dibulatkan menjadi 12 volt. Jadi tegangan yang ada di sini itu hampir mendekati 12. So, Pak, kok bisa begitu? Nah, kita akan bahas. Kita akan bahas berapa tegangan yang ada di sini. Maka kita akan bahas. Nah, oke. Jika kita ketahui di titik ini adalah 12 volt dan ini adalah 8 kilo ohm, maka kita bisa menggunakan rumus pembagian tegangan. Nah, ini diibaratkan seperti ini. Ada sebuah baterai 12 volt dan ada sebuah resistor 8 kilo ohm dan ada sebuah resistor yang nilainya tak terhingga. Jadi ini diibaratkan ada sebuah resistor yang nilainya sangat tinggi sehingga dikatakan tak terhingga. Nah, karena rangkaian terbuka diibaratkan resistor dengan nilai tak terhingga atau dengan nilai mega ohm. Nah, mega ohm ini kita ibaratkan resistor tak terhingga ini karena tidak ada kita beli di pasaran, Pak, beli resistor. Berapa Mas nilainya? Tak terhingga.
Wah, ya nggak direken sama bakulnya. Nggak ada kan resistor dengan nilai tak terhingga. Paling besar adalah mega ohm. Oke, kita coba hitung, kita ganti ya. Kita ganti rangkaian terbuka ini dengan resistor 10 mega. Nah, jadi seperti ini. Kita ganti dengan resistor 10 mega. R1 8 kilo ohm tetap, R2-nya adalah 10 mega. 10 mega ini menggantikan resistor yang tidak ada. Atau resistor yang nilainya tak terhingga. Tapi kita coba menghitung biar lebih mudah untuk dipahami. Kenapa kok dibulatkan jadi 12? Nah, kalau sudah seperti ini maka kita bisa menghitung VAB. VAB ini bisa dihitung dengan VAB sama dengan R2 karena kita mencari nilai R2 kan ya. Atau VAB ini. R2 per R1 ditambah R2. R2-nya berapa? 10 mega berarti 10 juta. R1-nya 8 kilo berarti 8.000. R2-nya ini 10 juta juga. Dikali V sumber 12 volt. Maka VAB sama dengan 0,992 kali 12 volt. Dan VAB adalah 11,99. 11,99 itu itulah kenapa kalau kita bulatkan daripada ini mending 12 saja. Nah, kembali ke slide berikutnya. Tegangan pada titik AB hampir mendekati 12 volt. Untuk itu dibulatkan menjadi 12 volt. Nah, seperti itu. Nah. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Kalau misalkan kurang jelas, akan saya ulangi. Tapi saya tidak menuntut kalian langsung paham ya. Karena ilmu seperti ini tidak bisa langsung paham. Biasanya harus diulang, harus dipelajari dulu, harus diingat-ingat, harus dilatih dulu. Meskipun penghitungannya mudah, tapi maksud dari penghitungan itu yang harus dipahami berulang-ulang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Lupa saya, Pak. Lupa. Oh, itu ada yang suara dangdutan. Ya, tempat saya, Pak. Masih hotel. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kalau yang lain bagaimana? Saya masih bingung sih, Pak. Masih bingung? Oke, Iya. nggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wajar, wajar itu. Saya pun juga begitu. Ya, malah pada saat seusia kalian dapat materi ini itu juga tidak paham. Ini aku disuruh ngapain, maksudnya apa, ngitungnya kok begitu. Nah, seperti itu. Oke, kita akan kembali ke slide awal. Pak Edi, Ya, mungkin bisa dijelaskan pakai gambar aja, Pak. Jangan pakai slide, Pak. Pakai gambar ya, bisa. Gimana saya dengan gambarnya? Agak susah. Saya nggak punya ini lah, apa yang biasa untuk nulis di ini di touchpad itu. Atau coba saya pakai pen ya. Pakai pen. Mungkin saya coba ulangi yang ini ya. Saya coba ulangi yang ini. Yang bingung gimana? Yang dari awal ini, contoh permasalahan sederhananya, langkah-langkahnya, atau ini yang mulai dari sini sampai perhitungan ini. Nggak nguri. Yang dari langkah keduanya itu, Pak. Yang tegangan bebannya. Ya, iki mengguri, Pak. Oke. Ya. Ngiri. Oke. Nah, Kan kamar ngiri. coba saya flashback ya. Nah, saya flashback. Berarti saya coba diulangi dari sini dulu. Nah, langkah-langkah teorema Thevenin. Jadi Mbah Thevenin ini memberikan langkah-langkah untuk menyederhanakan sebuah rangkaian. Langkah-langkah untuk menyederhanakan sebuah rangkaian. Langkah-langkahnya ada 6. Saya simpulkan ada 6. Jadi Mbak Thevenin tidak pernah men-state ada 6 cara enggak, tapi saya simpulkan ada 6. Yang pertama adalah lepaskan beban. Apa toh? Iya ya. Lepaskan beban. Nah, lepaskan beban ini berarti apa? Kita lihat dulu rangkaiannya. Nah, rangkaian awalnya seperti ini. Nah, rangkaian awalnya seperti ini.
Kemudian kita disuruh lepaskan beban 5 kilo ohm. Ini kita lepas, kita hilangkan. Kalau kita lepas berarti ini terbuka, rangkaian yang terbuka. Atau kalau ini dianalogikan sebuah resistor, nanti menjadi resistor yang nilainya tak terhingga atau bermega-mega nilainya. Dari sini menjadi ini sudah paham ya. Nah, sekarang kita perlu tahu tegangan A dan B ini berapa. Kita harus mencari tahu berapa sih tegangan A dan B ini. Di sini 48 volt, ini 12 kilo, 4 kilo, 8 kilo. Nah, berapakah tegangan yang ada di titik A dan B ini? Nah, mari kita hitung pelan-pelan pada langkah kedua. Nah, hitung tegangan beban dalam tanda kurung setelah beban dilepas. Ini saya ganti. Kan aja. Hitung VAB. Nah, yang dimaksud adalah menghitung VAB. Kita harus tahu dulu berapa tegangannya ada di sini. Wajib hukumnya kita mengetahui tegangan yang ada di sini. Untuk mengetahui tegangan yang ada di sini, coba kita, ini saya hapus saja. Harus saya bikin slide baru. Dengan TX yang ada di tekan C2 yang lain. Kemudian TX yang ada di tekan C2 Ini saya hapus. Saya hapus. Nah, ini